Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman kelas 9 SMPK 3 Bina Bakti yang oke sekali. Hari ini saya berada di depan Museum Asia Afrika. Dulu, museum ini belum bernama Gedung Merdeka. Museum ini disebutnya sebagai Gedung Societe Concordia karena merupakan wahana untuk kumpul-kumpul para bule atau wahana kumpul-kumpul para tuan-tuan Belanda. Nah, sejak adanya Konferensi Asia Afrika 18 sampai 24 April 1955, Presiden Soekarno waktu itu kemudian mencetuskan bahwa ini adalah nama Gedung Merdeka, ya. Di dalam Konferensi Asia Afrika ini yang dicetuskan oleh Indonesia, India, Pakistan, Birma dan diikuti oleh 29 negara, akhirnya menghasilkan yang dinamakan Dasar Sila Bandung atau 10 sila atau 10 peraturan yang disepakati oleh peserta Konferensi Asia Afrika. Tapi sebelumnya perlu diketahui juga bahwa gedung ini pernah juga semasa pemerintahan Jepang mendapat nama Dai Toa Kaikan sebagai pusat kebudayaan yang berdiri tahun 1942 sampai 1945. Nah, mulai dari tahun 1980 dan mulai tahun 1980 bertepatan dengan 25 tahun peringatan Konferensi Asia Afrika, maka gedung ini kemudian ditetapkan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika oleh Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusumaatmadja. Demikian, ini sepintas hal yang perlu kalian ketahui tentang Gedung Asia Afrika yang merupakan salah satu heritage atau peninggalan bersejarah Kota Bandung yang menghiasi perjalanan Kota Bandung sampai saat ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Museum Konferensi Asia Afrika merupakan salah satu museum yang berada di Kota Bandung. Terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65, Kota Bandung, Jawa Barat. Museum ini merupakan memorabilia Konferensi Asia Afrika. Nah, sebelum kita lanjut lagi, semua viewers tahu nggak sih mengenai apa itu Konferensi Asia Afrika? Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955 mencapai kesuksesan besar, baik dalam mempersatukan sikap dan menyusun pedoman kerjasama di antara bangsa-bangsa Asia Afrika, maupun dalam ikut serta membantu terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. Konferensi ini melahirkan Dasar Sila Bandung yang kemudian menjadi pedoman bangsa-bangsa terjajah di dunia dalam perjuangan memperoleh kemerdekaannya, dan yang kemudian menjadi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Kesuksesan konferensi ini tidak hanya tampak pada masa itu, tetapi juga terlihat pada masa sesudahnya, sehingga jiwa dan semangat Konferensi Asia Afrika menjadi salah satu faktor penting yang menentukan jalannya sejarah dunia. Semua itu merupakan prestasi besar yang dicapai oleh bangsa-bangsa Asia Afrika. Jiwa dan semangat Konferensi Bandung telah berhasil memperbesar volume kerjasama antar bangsa-bangsa Asia dan Afrika, sehingga peranan dan pengaruh mereka dalam hubungan percaturan internasional meningkat dan disegani. Dalam rangka membina dan melestarikan hal tersebut yang notabene adalah penting dan tepat jika Konferensi Asia Afrika beserta peristiwa, masalah, dan pengaruh yang mengitarinya diabadikan dalam sebuah museum di tempat konferensi itu berlangsung, yaitu di Gedung Merdeka di Kota Bandung. Karena Kota Bandung dipandang sebagai ibu kota dan sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Nah, tergerak oleh hal tersebut serta kehendak untuk mengabadikan Konferensi Asia Afrika, maka lahirlah gagasan beliau untuk mendirikan Museum Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka ini. Gagasan tersebut dilontarkan dalam forum rapat panitia peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika pada tahun 1980 yang dihadiri antara lain Direktur Jenderal Kebudayaan, Profesor Dr. Haryati Soebadio sebagai wakil dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ternyata gagasan itu mendapat sambutan baik,
termasuk dari Presiden Republik Indonesia Soeharto. Nah, bagian yang 3D ini sudah bisa kalian lihat secara langsung saat kalian pertama kali masuk ke dalam museum ini. Di bagian ini, kalian bisa melihat sosok patung Soekarno pada saat memberikan pidato dan meresmikan hasil persidangan yang merupakan persetujuan yang lebih dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Nah, selain patung Soekarno, kalian juga bisa melihat beberapa tokoh penting yang duduk di belakang patung Soekarno tersebut. Tokoh-tokoh itu merupakan perwakilan negara sponsor Konferensi Asia Afrika, yaitu ada Ali Sastro-Atmijo yang merupakan Perdana Menteri Indonesia, Sir John Kotewala yang merupakan Perdana Menteri Sri Lanka, Muhammad Ali seorang Perdana Menteri Pakistan, dan yang terakhir adalah Perdana Menteri India yang bernama Jawaharlal Nehru. Sudut diorama di Museum KAA itu menceritakan pidato Soekarno pada pembukaan KAA. Pidato tersebut didelegasikan sebagai pidato yang menginspirasi bangsa Asia dan Afrika. Nah, yuk lanjut lagi untuk melihat pameran 3D lainnya. Next up-nya, kita akan melihat meja dan kursi yang terbuat dari rotan. Meja dan kursi ini digunakan pada saat konferensi tahun 1955. Lalu di sini juga kita bisa melihat mesin tik yang digunakan pada masa KAA 1955. Kemudian, smart viewers juga dapat melihat telex atau teleprinter exchange. Telex ini dibuat oleh Siemens dengan merek Bladscriber. Telex ini merupakan alat komunikasi tertulis elektronik jarak jauh yang dipergunakan pada jasa telekomunikasi dalam bentuk telex. Lalu ada enlarger atau alat pencetak foto yang digunakan untuk mencetak foto-foto dokumentasi dari Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Alat ini milik Inen Rusnan, seorang fotografer pada masa Konferensi Asia Afrika. Kemudian terdapat timbangan surat pos dan stempel pos untuk memberikan layanan yang baik kepada delegasi peserta Konferensi Asia Afrika 1955. Timbangan surat pos dan stempel pos ini merupakan alat yang digunakan untuk keperluan pengiriman surat pada saat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika. Di bagian 3D juga, smart viewers juga dapat melihat piringan hitam yang berisikan rekaman pidato dari Bapak Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Piringan hitam tersebut terdapat pidato Presiden Soekarno pada saat pembukaan Dewan Kesetiakawanan Rakyat Asia Afrika pada tanggal 10 April 1961 di Kota Bandung, serta pidato Presiden Soekarno pada pembukaan Konferensi Wartawan Asia Afrika pertama pada tanggal 24 April 1963 di Jakarta, Indonesia. Nah, itu dia koleksi bagian 3D yang ada di Museum KAA ini, smart viewers. Sekarang, saatnya kita menjelajahi bagian perjalanan Konferensi Asia Afrika pada masanya di bagian 2D nih. Yuk ikutin terus! Di bagian 2D museum ini, terdapat beberapa foto yang menggambarkan masa-masa pada zaman dahulu. Gambar-gambar ini dilengkapi dengan penjelasan terkait, jadi smart viewers bisa langsung memahami sejarah yang tergambarkan lewat foto-foto tersebut. Terdapat juga gambar-gambar dari berbagai ulasan pers nasional dan internasional yang membahas mengenai masa-masa yang bersejarah pada masa itu. Ada gambar dari perjalanan kolonialisme, masa Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, dan gambaran dari kebangkitan bangsa Asia Afrika. Eits, dan yang gak boleh ketinggalan adalah terdapat gambaran dari suasana Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Ya, setelah mendengar penjelasan dari Pak Adri atau Pak Boy, ada satu pertanyaan dari Mister mengenai siapa Menteri Luar Negeri Indonesia yang meresmikan Gedung Merdeka ini menjadi Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, silahkan kalian jawab pertanyaannya. Ada hadiah yang menarik untuk kalian apabila kalian bisa menjawab pertanyaan berikut. Oke, see you. Mantap, Hah?